Halo teman-teman, tetap semangat dan ceria ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Nah, walau kita berada di rumah saja, kita tetap harus menjaga kebersihan dan kesehatan diri ya. Kali ini Kaninda akan membahas tentang Hari Olahraga Nasional atau Haornas yang diperingati setiap tanggal 9 September. Jadi, Hari Olahraga Nasional atau Haornas ditetapkan oleh Presiden Soeharto pada 9 September 1983. Selain itu, juga untuk mengenang penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-1 tanggal 9 September 1948. Kala itu, penyelenggaraan PON mendapat berbagai tantangan seperti keterbatasan dana dan persiapan yang mepet. Nah, untuk merayakan Haornas tahun ini, Bobo akan berikan beberapa fakta menarik termasuk kesuksesan atlet Indonesia dalam mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Sebelum lanjut videonya, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Pertama, kita patut bangga karena Indonesia berhasil mengirimkan atlet terbaiknya ke kancah olahraga internasional sampai hari ini. Yang terakhir ini adalah Olimpiade Tokyo 2020. Yuk kita lihat 4 fakta menarik dari Olimpiade Tokyo 2020. Fakta menarik Olimpiade Tokyo 2020. Olimpiade Tokyo 2020 memang telah ditutup pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 di Jepang. Walau telah usai, terdapat beberapa fakta menarik dari pesta olahraga bergengsi dunia ini loh. Kali ini, Bobo akan menampilkan 4 fakta menarik dari Olimpiade Tokyo 2020. Kita cari tahu yuk. Olimpiade yang tertunda. Olimpiade Tokyo dan Paralimpiade Tokyo 2020 awalnya akan digelar pada musim panas tahun lalu. Namun, Olimpiade ditunda akibat pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Jadi, ajang olahraga 4 tahun sekali ini digelar pada tanggal 23 Juli sampai 8 Agustus 2021 di Jepang. Sedangkan, ajang Paralimpiade Tokyo 2020 akan diadakan pada tanggal 24 Agustus sampai 5 September 2021. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tanda loncengnya ya. Tidak ada penonton langsung. Akibat pandemi COVID-19, khususnya varian Delta yang sangat mudah menular, panitia Olimpiade melarang penonton atau supporter untuk menonton pertandingan dari arena olahraga. Jadi para penonton bisa mendukung para atlet dari rumah. Meski begitu, sebanyak 11.091 atlet dari 206 negara mendapat decak kagum karena telah tampil luar biasa berjuang di tengah pandemi. Para atlet yang berlaga diharuskan mengikuti protokol kesehatan yang ketat, seperti tes COVID-19 secara rutin. Cabang olahraga baru di Olimpiade. Olimpiade Tokyo memperkenalkan 5 cabang olahraga baru yang dipertandingkan, yaitu karate, panjat tebing, selancar, skateboarding, dan baseball. Dengan begitu, ada 33 olahraga yang dilombakan pada Olimpiade kali ini. Menariknya, pada Olimpiade Tokyo tercipta 24 rekor dunia, diantaranya berasal dari cabang olahraga renang dan angkat besi. Medali terbuat dari barang daur ulang. Seluruh medali yang digunakan dalam Olimpiade Tokyo 2020 terbuat dari limbah barang elektronik yang telah didaur ulang. Ada sekitar 78.000 ton limbah elektronik yang telah dikumpulkan, dan sebagian limbah itu berasal dari sekitar 6 juta ponsel bekas yang dikumpulkan dari toko khusus. Setelah diolah, limbah itu menghasilkan 70 pon atau 32 kg emas dan 7.716 pon atau 3.500 kg perak dan 4.860 pon atau 2.200 kg perunggu. Dari limbah sebanyak itu telah dihasilkan 5.000 medali teman-teman. Itu tadi 4 fakta menarik seputar Olimpiade Tokyo 2020. Selain 4 fakta menarik ini, fakta menarik apa lagi yang teman-teman tahu? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Nah, selain Olimpiade Tokyo 2020, Indonesia juga mengikuti ajang Paralimpiade atau Paralimpik 2020 yang juga dilaksanakan di Tokyo. Yuk kita lihat fakta menarik dari Paralimpik 2020.
Fakta menarik Paralimpik Tokyo 2020. Paralimpik atau Paralimpiade Tokyo 2020 resmi dibuka pada 24 Agustus lalu. Ajang parasport ini akan berlangsung hingga 5 September 2021 mendatang. Nah, berikut ini ada fakta menarik Paralimpik Tokyo 2020. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. 1. Sejarah Paralimpik. Paralimpik merupakan kejuaraan multicabang olahraga bagi para atlet penyandang disabilitas atau parasport. Paralimpik diselenggarakan setiap 4 tahun sekali di bawah naungan Komite Paralimpiade Internasional atau International Paralympic Committee. Seperti Olimpiade, Paralimpik juga dibagi menjadi dua, yaitu Paralimpik musim panas dan Paralimpik musim dingin. Sejak Olimpiade Seoul 1988, Paralimpik dilaksanakan setelah penyelenggaraan Olimpiade. Kata Paralimpik berasal dari bahasa Yunani yakni para yang artinya di samping dan Olimpik atau Olimpiade. Hal ini menunjukkan bahwa Paralimpik adalah kompetisi olahraga yang berdampingan dengan Olimpik atau Olimpiade. Orang yang memiliki jasa besar di balik penyelenggaraan Paralimpik adalah Sir Louis Goodman. Beliau adalah seorang dokter ahli saraf terkemuka di dunia. Pak Goodman membuka pusat cedera tulang belakang untuk menangani para tentara Inggris yang mengalami cedera parah sewaktu Perang Dunia Kedua. Dalam upaya pemulihannya itu, Pak Goodman memilih olahraga sebagai metode terapi yang ia lakukan. Menurutnya, olahraga dapat membantu membangun kembali kekuatan fisik dan mental orang-orang yang mengalami cacat fisik. Akhirnya, tahun 1948, Pak Goodman menyelenggarakan kompetisi olahraga untuk veteran Perang Inggris yang mendapat cedera tulang belakang di Perang Dunia Kedua. Kemudian, pada 1960, Olimpiade 4 tahunan pertama untuk penyandang disabilitas dilaksanakan di Roma, Italia. Ajang inilah yang kemudian dikenal sebagai Paralimpiade musim panas. 2. Cabang olahraga. Terkait dengan cabang olahraga atau cabor, ajang Paralimpik juga melombakan panahan hingga balap sepeda. Hanya saja dalam beberapa cabur, cara memainkannya sedikit mengalami penyesuaian. Paralimpik Tokyo 2020 ini setidaknya ada 22 cabang olahraga yang dipertandingkan untuk memperebutkan medali. Ke-22 cabang olahraga itu adalah panahan, atletik, bulu tangkis, boccia, dayung, bersepeda, berkuda, sepak bola, bola gawang, judo, angkat besi, layar, bola voli duduk, menembak, renang, taekwondo, tenis meja, triathlon, bola basket kursi roda, anggar kursi roda, rugby kursi roda, dan tenis kursi roda. 3. Maskot Paralimpik. Dalam kejuaraan Paralimpik juga terdapat maskot yang berperan penting untuk menunjukkan sisi lain dari gelaran olahraga multicabang tersebut. Maskot yang terpilih untuk ajang Paralimpik musim panas Tokyo 2020 adalah Samaiti yang memiliki warna merah muda dan putih. Samaiti dapat menggunakan sensor yang berada di sisi kepalanya untuk kekuatan telepati, terbang menggunakan jubah pola Ichimatsu yang berwarna merah muda, dan bahkan ia dapat memindahkan objek tanpa menyentuhnya. Samaiti memiliki kehadiran yang tenang, dipadu oleh kekuatan batin yang besar, tetapi dapat menampilkan kekuatan super yang mewujudkan ketangguhan serta tekad para atlet Paralimpiade. Maskot satu ini sangat suka berada di alam dan dapat berkomunikasi dengan unsur-unsur alam seperti batu dan angin. Eits teman-teman, ada yang menarik loh di ajang Olimpiade dan Paralimpik Tokyo 2020 ini, karena medali yang diberikan kepada atlet-atlet yang berhasil memenangkannya, yang mendapatkan medali emas, medali perak, dan medali perunggu ini, itu terbuat dari barang elektronik bekas.
Hah? Kok bisa ya? Yuk kita saksikan videonya. Fakta menarik medali Olimpiade Tokyo 2020. Olimpiade merupakan pesta olahraga terbesar negara-negara di dunia. Pada Olimpiade Tokyo 2020 kali ini terdapat fakta menarik. Salah satunya adalah medali Olimpiade Tokyo yang terbuat dari bahan bekas. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Olimpiade pertama kali diadakan di Athena, ibu kota Yunani. Saat itu hanya ada 10 negara yang mengirimkan atletnya. 10 negara itu adalah Yunani, Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Inggris Raya, Austria, Denmark, Swiss, dan Australia. Nah, sejak saat itu, pesta olahraga negara-negara sedunia ini rutin diadakan setiap 4 tahun sekali. Pada Olimpiade Tokyo 2020, ada fakta menarik di dalamnya loh teman-teman. Medali yang diberikan untuk para atlet yang juara ternyata terbuat dari bahan bekas. Bahan daur ulang yang digunakan untuk pembuatan medali-medali itu berasal dari 78.985 ton sampah elektronik. Barang-barang elektronik tak terpakai untuk bahan dasar pembuatan medali itu didapat dari sumbangan seluruh rakyat Jepang. Pengumpulan rongsokan elektronik dimulai sejak 1 April 2017 hingga 31 Maret 2019. Barang elektronik yang terkumpul mencakup 6,21 juta ponsel bekas, kamera digital, perangkat game genggam, dan laptop. Dari pengolahan puluhan ribu ton limbah elektronik itu, komite penyelenggara berhasil mengumpulkan emas sebanyak 32 kg, perak 3.500 kg, dan 2.200 kg perunggu. Nah, emas, perak, dan perunggu yang sudah diambil itu kemudian didaur ulang dan dibuat menjadi 5.000 medali yang terdiri dari emas, perak, dan perunggu. Inovasi yang dilakukan Jepang ini sesuai dengan slogan Olimpiade Tokyo 2020 teman-teman, yang bunyinya Be Better Together for the Planet and the People. Pada salah satu sisi medali, tampak logo Olimpiade dan tulisan Tokyo 2020. Sedangkan di sisi lainnya terdapat gambar Dewi Nike atau dewi dari mitologi Yunani yang menyimbolkan kemenangan dan keberhasilan. Nah, spesifikasi dari medali itu sendiri, pertama medali itu memiliki diameter 85 mm, ketebalan bagian tertipisnya adalah 7,7 mm, dan ketebalan bagian yang paling tebal mencapai 12,1 mm. Rupanya berat setiap jenis medali berbeda-beda juga loh teman-teman. Medali emas beratnya mencapai 556 gram, medali perak beratnya 550 gram, dan medali perunggu beratnya 450 gram. Wah, keren ya teman-teman. Ternyata dari bahan bekas bisa menghasilkan barang yang berharga dan juga bernilai tinggi. Nah, untuk pertama kalinya nih teman-teman, Indonesia berhasil mendapatkan medali emas untuk ganda putri bulu tangkis yang dimenangkan oleh Kak Grecia Poli dan juga Kak Apriani Rahayu. Berikut ini 3 rekor yang juga diberikan dari Kak Grecia Poli dan juga Kak Apriani Rahayu. 3 rekor dibalik medali emas Kak Grecia dan Kak Apriani. Kesuksesan Kak Grecia dan Kak Apriani di ajang Olimpiade Tokyo 2020 juga diiringi dengan 3 rekor fantastis di dalamnya. Wah, rupanya tidak hanya berhasil meraih medali emas, tetapi ada rekor lain di baliknya. Kita simak yuk. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Kak Grecia dan Kak Apriani berhasil meraih medali setelah mengalahkan wakil China unggulan kedua, Chen Qingchen dan Jia Yafan. Meskipun Kak Grecia dan Kak Apriani berstatus non-unggulan, namun mereka sukses menumbangkan lawannya dengan straight game dengan skor 21-19 dan 21-15.
Kemenangan Kak Gresia dan Kak Apriani kali ini membuat tradisi emas bulu tangkis Indonesia di ajang Olimpiade terus berlanjut. Sejak bulu tangkis dipertandingkan di Olimpiade pada 1992, Indonesia hanya satu kali gagal meraih medali emas. Momen itu terjadi 9 tahun lalu, tepatnya pada Olimpiade London 2012. Pada 7 edisi lainnya, termasuk Olimpiade Tokyo 2020, Indonesia berhasil meraih medali emas. Secara keseluruhan, bulu tangkis Indonesia sudah menyumbangkan 8 medali emas Olimpiade untuk tanah air. Nah, berikut ini 3 rekor yang mengiringi kesuksesan Kak Gresia dan Kak Apriani. Kak Gresia Poli menjadi pebulu tangkis peraih medali emas tertua dalam sejarah. Ketika tampil di final Olimpiade Tokyo 2020 bersama Kak Apriani, Kak Gresia Poli tercatat berusia 33 tahun 356 hari. Usia tersebut membuat Kak Gresia Poli berstatus sebagai pebulu tangkis peraih medali emas tertua dalam sejarah Olimpiade. Kak Gresia Poli mengalahkan rekor mantan tunggal putri China Chang Ning yang berusia 33 tahun 89 hari ketika meraih medali emas di Olimpiade Beijing 2008. Dikutip dari Badminton Talk, Kak Gresia Poli kini menjadi atlet putri tertua yang berhasil meraih medali di Olimpiade. Kak Gresia dan Kak Apriani menjadi ganda putri Indonesia pertama yang meraih medali emas Olimpiade. Kesuksesan Kak Gresia dan Kak Apriani meraih medali emas menjadi penantian panjang bagi masyarakat Indonesia. Sebelumnya, prestasi terbaik ganda putri tak pernah lebih dari perempat final. Tercatat ada 4 ganda putri Indonesia yang sebelumnya berhasil lolos sampai perempat final Olimpiade. Mereka adalah Kak Lili Tampi dan Kak Vinarsi, Olimpiade Barcelona 1992, Kak Eliza Nathanael dan Kak Zelin Resiana, Olimpiade Atlanta 1996, Kak Eti Tantri dan Cynthia Tuan Kota, Olimpiade Sydney 2000, Kak Gresia Poli dan Kak Nitya Krisinda Maheswari, Olimpiade Rio 2016. Kini Kak Gresia dan Kak Apriani menjadi ganda putri Indonesia pertama yang berhasil meraih medali emas Olimpiade. Kesuksesan Kak Gresia dan Kak Apriani sekaligus melengkapi prestasi bulu tangkis Indonesia di ajang Olimpiade. Kak Gresia dan Kak Apriani menjadi ganda putri non-unggulan pertama yang berhasil meraih medali emas. Sebelumnya, medali emas bulu tangkis ganda putri Olimpiade selalu menjadi milik pasangan unggulan. Fakta tersebut kemudian berhasil diubah oleh Kak Gresia dan Kak Apriani di Olimpiade Tokyo 2020. Kak Gresia dan Kak Apriani sekarang berstatus sebagai ganda putri non-unggulan pertama yang berhasil meraih emas Olimpiade. Kesuksesan Kak Gresia dan Kak Apriani semakin terlihat fantastis ketika mereka berhasil mengalahkan 3 ganda putri unggulan. Wah, hebat ya! Dengan kesungguhan dan kerja keras, Kak Gresia dan Kak Apriani berhasil membawa pulang medali emas. Nah, kalau di ajang Paralimpik atau Paralimpiade Tokyo 2020. Nah, kalau di ajang Paralimpik atau Paralimpiade Tokyo 2020, ada Kak Kalimatu Sadia dan juga Kak Leani Ratri Ottila. Medali emas dari para bulu tangkis. Wah, kabar gembira kembali datang dari Paralimpiade Tokyo 2020 atas keberhasilan ganda putri Kalimatu Sadia dan Leani Ratri Ottila yang memberikan medali emas untuk Indonesia. Ini suatu prestasi yang bagus karena setelah 41 tahun, Indonesia tidak mendapatkan medali emas di ajang Paralimpiade. Kak Ratri dan Kak Alim, begitu sapaan untuk keduanya, berhasil mengalahkan ganda putri dari Tiongkok, Cheng Hefang dan Ma Hui di partai final, Sabtu 4 September lalu. Sebelum lanjut videonya, subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pertandingan final ganda putri Paralimpiade Tokyo 2020 ini berlangsung cukup sengit teman-teman. Namun Kak Ratri dan Kak Alim berhasil mengalahkan lawan 2 set langsung dengan skor 21-18 dan 21-12 dalam waktu 32 menit. Dalam pertandingan itu, Kak Alim dan Kak Ratri masuk dalam kategori SL3 SU5. Apa maksudnya ya? SL3 merupakan kategori atlet dengan gangguan berjalan atau tidak seimbang teman-teman. Sedangkan SU5 adalah kategori atlet dengan keterbatasan bagian tubuh atas, seperti salah satu bagian tubuh tidak bisa digunakan secara normal. Prestasi yang diperoleh oleh Kak Ratri dan Kak Alim menjadi bukti bahwa kita harus terus semangat teman-teman. Jangan jadikan kekurangan kita menjadi penghalang untuk memperoleh prestasi gemilang.
Jadi kekurangan yang kita miliki bukan menjadi hambatan untuk terus berprestasi ya. Nah, prestasi yang diperoleh Kak Ratri dan Kak Alim juga membawa Indonesia pada posisi 43 pada klasemen akhir Paralimpiade Tokyo 2020. Indonesia membawa pulang 9 medali, yakni 2 emas, 3 perak, dan 4 perunggu. Ini adalah perolehan medali terbanyak sepanjang keikutsertaan Indonesia di ajang Paralimpiade. Dalam ajang Paralimpiade, Indonesia baru mengikuti di Paralimpiade Toronto 1976 dengan membawa pulang 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Pada ajang Paralimpiade Arnhem 1980, Indonesia kembali membawa pulang 6 medali, 2 emas, dan 4 perunggu. Paralimpiade Stoke Mandeville dan New York 1984 serta Seoul 1988, Indonesia hanya membawa 2 medali. Sayangnya di Paralimpiade Barcelona 1992, Indonesia tidak ikut berpartisipasi. Setelah itu, secara berturut-turut di Paralimpiade Atlanta 1996, Sydney 2000, Athena 2004, Beijing 2008, Indonesia tidak membawa 1 medali pun. Atlet Indonesia mulai bangkit kembali di Paralimpiade London 2012 dan Rio de Janeiro 2016 dengan membawa 1 medali. Keren ya atlet Indonesia pada Paralimpiade Tokyo 2020 ini. Semoga di Paralimpiade berikutnya Indonesia dapat kembali menorehkan prestasi. Nah, kita harus memberikan apresiasi dan juga rasa terima kasih bagi atlet-atlet Indonesia yang sudah mengharumkan nama bangsa kita tercinta di kancah internasional atau di mata dunia ini, teman-teman. Karena atas kerja keras mereka, nama Indonesia atau bendera Indonesia berhasil berkibar di dunia. Nah, apakah teman-teman ingin meneruskan jejak atlet Indonesia yang berhasil mengharumkan nama Indonesia di mata dunia? Kalau iya, olahraga apa nih yang ingin teman-teman tekuni? Tulis di kolom komentar ya. Kalau gitu, jangan lupa juga nih teman-teman untuk subscribe channel YouTube Majalah Bobo karena akan ada video menarik setiap harinya. Dan teman-teman juga jangan sampai ketinggalan untuk membaca Majalah Bobo yang terbit setiap hari Kamis. Teman-teman bisa berlangganan melalui gridstore.id. Kalau gitu, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!